Shalom, 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 haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita serta memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita. Amin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih jauh hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan terus melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan satu hari, satu pasal, yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Doa saya, pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Saya akan memberikan judul renungan kita hari ini, tunduk pada otoritas dan rencana Allah. Bibit, bebet, bobot biasanya dijadikan sebagai parameter bagi orang tua dalam memilih calon menantu. Bibit artinya calon menantunya berasal dari keluarga baik-baik. Bebet berarti kesiapan calon menantu dari segi finansial, sedangkan bobot adalah kualitas individu si calon menantu. Simson tampaknya tidak peduli terhadap hal semacam itu. Ia memberitahu orang tuanya bahwa ia akan menikahi seorang gadis Filistin. Bayangkan, Filistin. Padahal Filistin adalah musuh bangsanya, dan saat itu Israel sudah 40 tahun berada di bawah kekuasaan Filistin. Tak heran bila orang tuanya seperti orang kebakaran jenggot ketika mendengar pemberitahuan dari Simson. Bagaimana mungkin Simson yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin malah ingin bersekutu dengan mereka dengan menikahi wanita Filistin? Simson benar-benar tidak menghargai panggilan ilahi atas dirinya. Kekuatan istimewa yang Allah anugerahkan pun ternyata bukan digunakan untuk memenuhi rencana Allah, melainkan hanya untuk kepentingan pribadinya. Ini terjadi pada waktu Simson membunuh singa muda dalam perjalanan ke Timna. Juga pada waktu Simson membunuh 30 orang Filistin dalam peristiwa teka-teki yang dia lontarkan dalam pesta perkawinannya. Masalah Simson yang mendasar adalah karena dia tidak tunduk pada otoritas Allah. Padahal orang tuanya tentu sudah menyampaikan maksud Allah bagi dia. Nampaknya ia juga tidak tunduk pada otoritas orang tuanya saat orang tuanya keberatan atas keputusannya untuk menikahi gadis Filistin. Tidak tunduk pada otoritas membuat dia membiarkan hasrat menguasainya, tanpa peduli segala akibat yang harus ditanggung. Padahal orang seharusnya menyangkal diri atas segala hasrat yang bertentangan dengan kebenaran Allah, terlebih karena dia adalah seorang nazir Allah. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari pembacaan kita hari ini kita belajar ketundukan pada otoritas Allah adalah cara kita agar bisa tetap terjaga dalam rencana besarnya atas hidup kita. Sebaliknya, berontak itu artinya kita sedang keluar dari rencana Allah, dan itu berarti juga kematian bagi kita. Karena itu lewat perenungan kita hari ini, belajar dan berusahalah untuk tunduk pada otoritas Allah. Amin. Tunduk pada setiap perintah Tuhan dan jangan berupaya mengabaikannya demi kesenangan dunia. Tahukah saudara bahwa ketundukan kepada Tuhan juga terlihat saat saudara memiliki ketundukan kepada otoritas rohani yang ada di atas saudara, yaitu gembala sidang saudara. Sebab gembalamu berjaga-jaga atas jiwamu dalam doanya. Berontak pada otoritas gembala itu juga berarti saudara sedang berontak kepada Allah, dan itu artinya saudara sedang keluar dari rencana Allah serta menuju pada kematian secara rohani. Putuskan untuk tetap tunduk pada otoritas Allah dan tunduk pada otoritas rohanimu untuk sebuah kehidupan yang indah dalam rencana agung ilahi. Amin. Bela kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bagaimana kita harus tunduk kepada Allah sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Dia punya kehendak dan tentunya Dia punya rencana yang terbaik atas kita.
Belajar untuk tunduk kepada otoritas rohani yang ada di atasmu. Dengan demikian, engkau terjaga secara rohani karena ada orang yang memayungi dirimu di dalam doa-doanya. Diberkatilah kita semua sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku kepada saudara yang masih bergumul atas sakit penyakit fisikmu, disembuhkanlah engkau di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang memiliki beban yang sangat berat, doaku kepada saudara, Tuhan akan menolong saudara untuk melewati masa-masa sulit di dalam hidupmu. Tetaplah semangat, karena Dia Allah yang Immanuel. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.